Soto tuh nggak perlu ditambahin apa-apa karena udah enak. Makan soto tuh minumnya wajib es teh. Apa menurutmu orang jual soto tapi nggak ada gorengannya? Coffee shop nggak ada mesin espressonya. Nah itu masalah. Kamu jualan nasi goreng tapi nggak sedia acar dan kerupuk. Menurutmu lebih cuan mana? Jualan soto apa buka coffee shop? Tapi kenapa nggak ada yang jualan soto malam-malam? Halo semuanya, selamat datang kembali di The Tribes, medianya rakyat Jogja. Masih di segmen podcast makan minum sehat. Karena pakai mic-nya mas, Sotonya enak. karena nggak butuh ahli gizi untuk membuat Indonesia sehat. Go. Yo, Nyoto man. dulu nggak sih? Nyoto dulu. Tapi bentar, dikenalin dulu dong. Nah, Mas, lagi syuting mas. Terlalu in frame. Kita lagi di mana tapi? Kita lagi di Soto Sulung mana? Soto Sulung Stasiun 99. Yo. Enggak, bacanya itu Sanga-Songo. Songo. Oke. Kamu tahu nggak kenapa dinamain Soto Sulung? Karena anak sulung. Salah mas. Kenapa? Jadi Soto Sulung tuh dulu adalah sebuah brand legend yang ada di stasiun Tugu sini. Terus pindah? Terus di sana tutup. Mm-mm. Nah di sini bikin baru, bukan pindah. Bentar. Itu tidak menjawab pertanyaan kenapa sulung. Karena Kamu cuma menjelaskan dulu di stasiun. di sana ada soto di Jalan Sulung, kayak di sini kayak Kadipiro gitu loh. Nah terus terkenal, diadaptasi ke sini. Bentar. Jadi dulu kenapa namanya Soto Sulung? Karena dulu ada di stasiun Jogja. Betul, stasiun Tugu Jogja. ya. Stasiun Tugu Jogja. Ya. Kenapa namanya Soto Sulung? Karena dulu ada di stasiun Tugu Jogja. Iya Terus betul. Soto Sulung Stasiun itu dulu namanya. Oh, Soto Sulung Stasiun. Bener. Jadi kata sulung itu sendiri diambil dari nama soto yang rame di Jalan Sulung Surabaya gitu. Jadi ini adalah terinspirasi dari Soto Sulung Ya. yang disulung kemudian dibuka di Jogja, Betul. kemudian dibuka di sini. Betul. Menarik, itu kayak Soto Surabaya cabang Jogja bagian itu Condong Catur gitu ya. Gitu. Tapi gini, soto sulung itu udah kayak jenis makanan. Oke. Jadi bukan karena nama tempatnya, Oh, tapi iya. jenis soto yang kayak gini itu namanya soto sulung. Oh, yang which is soto- sebenarnya adalah soto Madura. Tapi aku memang tim soto yang kuahnya Tidak bening. tidak bening sih. Oke, kamu nggak suka soto Klaten berarti? Bukan gitu. Boyolali? Tapi soto seger Boyolali memang menarik sih. Menarik. Cuman kalau harus milih aku lebih suka soto yang sudah berkuah kental kayak gini karena tidak perlu ditambah kecap, tidak perlu ditambah jeruk nipis, tidak perlu ditambah sambal meskipun disediakan. Setuju, gitu. sudah Betul. flavorful ya? Sudah flavorful. Tapi emang gitu nggak sih? Soto tuh nggak perlu ditambahin apa-apa karena udah enak. Ih bener sih. Jadi aneh orang-orang yang kalau misalnya pesen soto belum diicip langsung ditambah saus pula, tambah kecap, tambah sambal, tambah jeruk nipis, belum dirasain itu kayak dia tuh langsung trust isu kayak ini penjual sotonya pasti nggak bener nih, ini aku yang lebih bener. Gitu kan aneh orang-orang yang begitu sotonya datang langsung ditambah apapun. Minimal diicipin dulu. Iya. Dan biasanya habis diicipi merasa kurang manis, berasa lebih pinter dari penjualnya itu loh. Nih, psikopat orang-orang kayak gitu. Penjualnya tuh udah punya resep ya. Iya, dia tuh sudah punya tes, ada Iya. alasan kenapa dibuat kayak gitu, sudah bertahan lama. Betul. Datang-datang kamu langsung kurang pedes ditambah. Tapi ya walaupun soto sulung stasiun Songo-Songo ini masih ada di daerah wisatawan, tapi ini tuh harganya ditulis jelas. Jadi nggak nutuk kayak Soto di yang tempat-tempat wisata lainnya gitu. Oh, jangan dibetelin mas. Semua soto milik Allah mas. Semua soto milik Semua soto Allah. Ini memang nasinya terpisah gini. Nasinya terpisah bener. Oh, Ini jadi- jadi kita kalau mau nambah kita tuh nggak pekewoh sama ibunya. Kalau soto nasinya terpisah, itu sotonya kuahnya yang dicampur ke nasi atau nasinya yang dicampur ke soto? Kalau gini nasinya dong ke soto. Tapi biasanya kalau aku dikit-dikit. Dikit-dikit. Jadi separuh Nasinya. dulu, ya. Tapi ini udah separuh sih. Pakai sih. Dikit-dikit. Oke, Biar menarik. dia nggak terlalu nyerap banyak kuahnya. Oh iya benar, kan? benar. Ya, ini Gitu. sepertinya sambil persiapan sambil menunggu minumanku jadi, Boleh. harus sekalian dituangkan. Ini gini aja. Dan soto yang beginian itu memang nggak ada itu ya, nggak ada bihun-bihunnya, nggak ada bihun. Kok Benar, bihun? benar. Iyalah itulah. Jadi kuah, Ya, daging, gua daging dan itu ya lauk-lauknya lah telur, ya. betul. Cuman iya soto-soto kayak ini menariknya itu kayak gitu. Sambil menunggu minummu kita menyeruput Sambil dulu kali ya. itu makan nih, editor, kameramen nggak bisa makan. Oh bisa, ditinggal loh kita. Tapi ngomong-ngomong soto dan gorengan nih, apa menurutmu orang jual soto tapi nggak ada gorengannya? Menurutku nggak apa-apa lah.
Orang dia jualan soto bukan jualan gorengan. Tapi kan itu kayak udah pasangan wajib gitu, bro. Oke, gini. Oke, kamu berarti tim orang yang penjual soto harus jual gorengan kan? Betul. Kalau aku nggak, kenapa? Karena kita datang ke sana untuk nyari soto. Soalnya gini, kamu datang ke warung soto, ada gorengan, tapi nggak ada soto, ngamuk nggak? Itu warung gorengan, Mas, namanya. Lah itu dia. Kenapa dituntut harus ada gorengan? Kalau ada, oke, kita ngambil enak. Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Orang kita ke sana itu tujuannya mau nyari soto, bukan nyari gorengan. Tapi kan soto tuh nggak lengkap kalau nggak ada gorengan. Iya, tapi kan esensinya sotonya. Nah, kamu pernah nggak menuntut penjual gorengan harus ada sotonya? Gorengan kan pasangannya bisa banyak. Nah, makanya itu, kenapa kamu menuntut soto harus ada gorengannya? Biar ada krenyes-krenyesnya. Iya, makanya itu kalau ada, oke. Kalau nggak ada, nggak masalah. Orang dia penjual soto bukan soto dan gorengan. Nggak bisa, warung Pak. soto. Nggak bisa ya? Warung soto jangan dituntut jualan selain soto. Nggak bisa. Kalau ada nggak apa-apa, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Bahkan gorengannya tuh harus spesifik. Kenapa? Harus anget. Harus anget. Lih, kenapa kamu menuntut sotonya dingin boleh berarti? Enggak dong, kalau soto udah pasti anget dong. Nah ya itu karena makanya. dipanasin terus. Nah makanya jadi jangan menuntut penjual soto untuk selalu menyediakan gorengan. Kalau kamu datang kesiangan gorengannya habis, kamu marah-marah. Biasanya sotonya lebih habis duluan sih. Enggak, makanya jadi menurutku aneh orang-orang yang datang ke warung soto kemudian nggak ada gorengannya, kemudian komplain, kok nggak ada gorengannya? Ya karena kamu ke warung soto, Bukan warung gorengan. bukan warung gorengan. Jangan komplain ke sesuatu yang memang tidak, bahkan tidak di branding. Tapi itu tuh kayak udah jelas gitu loh, Pak. Jelas apanya? Jelas kalau soto itu pasti ada gorengannya. Nggak pasti, nggak harus. Gorengannya- Siapa yang mengharuskan? Gorengannya tuh lagian bisa macam-macam. Apa? Tempe, Kerupuk sekalian gorengan itu. kerupuk juga gorengan. Ada keripik tempe juga biasanya. Itu siapa orang yang makan soto pakai keripik tempe? Wah, enak, Bro. Nggak ada orang makan Sumpah soto pakai enak. keripik tempe. Ada. Iya, aneh. Ada, sumpah. Gorengan masih masuk akal, gorengan yang bener-bener gorengan. Kalau misalnya nih ya kita ngomongin soto Betawi, Ya. secara porsi, secara komposisi memang harus ada emping di sana. Nah, betul. Tapi kan tidak pernah ada soto yang, mungkin aku nggak tahu aja ya, nggak pernah ada soto yang by default memang langsung dikasih gorengan gitu. Itu peraturan tidak tertulis, Pak, dalam Ya, memakan makanya soto. tulis kalau misalnya memang mau diwajibkan. Tapi kita balikin aja ya. Kalian tim mana? Tim soto harus pakai gorengan apa yang gak usah? Sebenarnya kalau ada aku suka, tapi kalau nggak ada aku nggak protes. Ya, jangan protes ke sesuatu yang memang tidak di menu itu, penjual soto bukan penjual gorengan. Tapi soto lento harus ada Lentonya kan? harus ada karena Itu kan nama. digoreng, itu kan digoreng. Karena itu namanya. Nah, itu contohnya. Karena itu namanya. Bukan kecuali soto gorengan, nah gitu nggak apa-apa. Soto lento karena itu namanya. Soto lento nggak ada lentonya ya ngamuk orangnya lah. Nggak ada. Oke. Tapi ngomong soto, Oke, menurutmu soto harus ada jeruannya nggak sebenarnya? tentu saja tidak dong kalau Weh. itu. Tentu saja tidak. Hmm. Tergantung jenis sotonya. Tergantung jenis sotonya, Tergantung ya? jenis sotonya. Soto Betawi, soto Madura itu harus ada. Tapi fun fact-nya, soto itu kan sebenarnya aslinya kan jeruan kan? Karena kan dari bahasa Tionghoanya itu cauto. Oh iya. Iya kan? Karena Oke. artinya itu jeruan yang ada rempah-rempahnya. Oh. Nah, aslinya dulu asal usulnya kayak gitu. Cauto. Cauto. Oke. Nah, datang ke daratan Nusantara, kemudian kan beradaptasi dengan lidah-lidah masyarakat. Dulu jeruan babi, kemudian diganti menjadi jeruan sapi. Oke. Kemudian mulai bertransformasi, terjadi alkulturasi budaya. Kemudian terjadilah banyak, setiap daerah memiliki sotonya Sotonya masing-masing. masing-masing. Oke. Cuman kalau misalnya menurut sejarahnya, cari aja silakan sejarahnya karena kita juga bukan sejarawan. Kita cuman cari tahu lewat ChatGPT. Itu memang sebenarnya merujuk ke itu makanan yang jeruan-jeruan gitu. Jeruan berkuah gitu Jeruan ya berarti. berkuah dan ada rempah-rempahnya. Tapi kalau dari sana udah ada soon dan gorengannya nggak? Ya menarik gitu. Nah, itu adalah part dari alkulturasi Oke. budayanya menurutku. Jadi akhirnya setiap budaya punya jenis ya, sotonya setiap daerah masing-masing ya. memiliki jenis sotonya masing-masing kayak ada yang soto seger, yang soto beningan, ada yang soto yang sudah berkuah pekat kental kayak gini. Berarti Dan nggak memang- harus ada jeruannya kan? Ya kalau dulunya Dulunya merujuk ke itu, Oke. tapi kan akhirnya terjadi alkulturasi budaya, akhirnya soto itu menjadi terms yang berbeda lagi, menjadi minuman-minuman kayak gini. Karena kan fun fact-nya menurutku ya, banyak beberapa soto tuh lebih mirip kayak apa ya, kayak sop jadinya kan, ada beberapa kan. Jadi kan ya nasi sop. nasi sop ya. Ya. Sebenarnya akhirnya kan itu sudah kalau kita ngomongin soto bentuknya sudah macam-macam lagi Oke. itu.
Tapi soto harus pakai nasi nggak? Nah itu dia, menarik itu sih. Soto harus pakai nasi nggak ya? Harus pakai nasi nggak? Harus pakai sih menurutku sih. Jadi sop dong. Iya kan? Iya juga ya. Iya kan? Bakso harus pakai nasi nggak? Ah itu enggak Pak. Nah itu kan. Kenapa Itu soto harus psikopat, pakai Mas. nasi? Nah, kenapa harus pakai nasi? Kenapa soto tidak pakai ketupat? Jadinya oper Mas. Tapi ya itu ya bentuk perubahan soto lah ya. Benar. Jadi ada yang akhirnya dicampur nasi. Mungkin dulunya ya udah cuman jeroan berkuah aja gitu. Akhirnya Karena masuk ke sini jadi ya udah campur nasi biar kenyang gitu kan. Buat sarapan juga toh. betul. Nah itu dia, soto itu memang identik dengan sarapan. Kita nyeruput dulu. Makan soto itu minumnya wajib es teh. Enggak. Wajib. Boleh teh hangat, boleh jeruk hangat. Soto itu kan basically udah panas. Ya. Kamu makan soto pasti berkeringat. Kok minumnya panas? Biar tambah kemepiar Pak. Kalau kata orang Dong. Jawa itu Enggak kemepiar. dong. Soto kan sudah panas, sudah geram, minumnya itu harus es teh seger, es jeruk masih oke. Itu kan terjadi pertengkaran batin di dalam perutmu itu loh Mas. Iya, cuman kan setidaknya menyegarkan kan. Sekarang gini, kamu Es krim aja, es krim gimana? itu dessert, Pak. Jus. Jus terlalu berat, Pak, terlalu tebal. Tapi es teh itu adalah minuman yang sangat cocok disandingkan dengan soto. Soda gimana soda? Enggak, gini. Coba kamu survei ke semua warung soto di dunia ini. Oke. Minuman yang paling cocok disandingkan dengan soto yang paling sering dibeli es teh pasti. Enggak semua, Mas. Semua cari. Nggak semua. Warung soto nggak jualan gorengan nggak apa-apa, tapi warung soto wajib jualan es teh. Apa hukumnya warung soto yang nggak jualan es teh, tapi jualannya kopi? Ngomongin soto sama gorengan ini tadi ya, dan soto sama es teh ini tadi, itu tuh hampir mirip kayak kamu jualan nasi goreng tapi nggak sedia acar dan kerupuk. Nggak masalah kan? Nggak bisa dong. Nggak masalah kan? Nggak bisa Kamu dong. kan datang ke tempat nasi goreng bukan ke penjual kerupuk. Tapi itu tuh kondimen yang wajib ada di nasi goreng. Nggak harus. Harus. Nggak harus. Terus kalau nggak acar dan kerupuk apa temennya? Ya udah, nasi goreng. Nasi yang digoreng. Gak bisa dong. Segernya datang dari mana? Siapa yang butuh seger-seger dari nasi goreng kalau aku Kriuk-kriuknya butuh seger? datang dari Aku mana? minum es teh kalau butuh seger. Hah? Gak bisa dong. Siapa yang mencari kesegaran dari seporsi nasi goreng? Jadi itu tuh nggak ada. pelengkap dishnya. Nggak pelengkap kan? Tidak harus ada kan? Harus ada. Nggak harus. Bahkan nasi goreng tek-tek aja ada acarnya Pak. Loh ya nggak masalah, tapi nggak ada pun nggak apa-apa kan? Sekarang gini, sejak kapan di resep nasi goreng ada kerupuk dan acar? Nggak ada di resep. Silakan cari di resep manapun. Sekarang kamu datang ke hotel pesan nasi goreng. Cuma nasi goreng aja gitu. Kamu marah nggak? Ya enggak lah, nggak aku pesennya nasi goreng. Aneh orang ini. Lah, emang Mas. kenapa? Emang kenapa? Aku berharap di sana ada steaknya gitu. Enggak dong. Ada apanya? Ya enggak dong. Acar sama kerupuk itu minimal. Lah, ya nggak- Nanti kalau kamu pesan nasi goreng telur baru ada telurnya. Nasi goreng daging baru ada dagingnya. Acar sama kerupuk ini, mal kamu pesen nasi goreng telur, ada acar sama kerupuk nggak ada telurnya, berarti apa salah? Enggak dong, itu pelecehan dong. Membohongkan publik. Nggak harus. Yang penting nasi gorengnya. Daripada cuman acar sama kerupuk. Ayo, sama nasi yang belum digoreng. Ayo, cuma nasi putih dan sambel. Tapi nasi goreng Hongkong enggak Nah itu dia. Nggak ada kerupuknya kan? ada di meja rambak. Nggak ada. Nggak harus. Kalian tim nasi goreng harus pakai kerupuk dan acar atau enggak? Kalau aku sih tim yang nggak harus ada. Nah gini, menurutku soto nggak ada gorengannya itu nggak masalah, karena yang penting sotonya. Nasi goreng nggak ada kerupuk sama acarnya nggak masalah, karena yang penting nasi gorengnya. Tapi kalau kita ngomongin ke industri yang biasanya aku bahas, coffee shop nggak ada mesin espressonya, nah itu masalah. Kenapa? Dia bikin kopinya pakai apa? Beli udah jadi? Beli espresso literan? Enggak, kalau kita ngomongin coffee shop, menurutku harus ada mesin espressonya. Kecuali slow bar, kecuali yang konsepnya hanya manual brew ya. Oke. Kalau coffee shop yang ada Italian klasiknya, harus ada mesin espressonya. Ya gimana kalau dia punya mesin espresso tapi nggak bisa berfungsi? Cuma dipajang gitu. Banyak kan? Ada sih. Enggak, maksudnya menurutku ya, kamu itu menjadi coffee shop, jika buka pintu ada mesin espressonya. Oke. Kalau nggak ada itu, menurutku itu bukan coffee shop, Pak. Cafe aja atau apa gitu sebutannya. Burjo. Warmindo. Karena esensi dari coffee shop
itu mesin espressonya. Oke. Kecuali konsepnya manual brew sekali lagi ya, itu pun berarti harus ada peralatan manual brewnya. Oke. Karena pernah aku datang ke sebuah coffee shop, buka, loh ini mesin espressonya mana, nggak jadi beli aku. Trust issue. Beneran bisa bikin kopi nggak ini? Iya, karena kopi yang enak selalu berasal yang fresh brew. Oke. Yang diseduh saat kita pesen. Ya nyetok, kalau misalkan es kopi susuan nyetok nggak masalah. Cuman kalau Italian klasik fresh brew itu selalu lebih enak. Jadi kalau ada coffee shop yang nggak ada mesin espressonya, ada dua kemungkinan. 1, Dia fokus jualan es kopi susu aja, 2. kopinya nggak enak. Atau kombinasi dari dua itu. Ya tadi berarti memenuhi syarat dong kalau kamu buka pintu coffee shop, wah ada mesin espressonya nih. Betul lah. Tapi nggak dipakai. Nah, Pajangan dong. biasanya pertandanya adalah nggak bisa pesen hot cappuccino, hot cafe latte atau hot Americano. long black masih bisa lah, Oh, kan masih sudah bisa. nyetok kan. Oh, iya. Itu. Pertandanya gitu, oh maaf kak, mesin espressonya lagi mati kok terus gitu. Besok datang kok mati Besok datang. lagi. Tapi ini bukan perkara salah atau benar ya, tapi kalau menurutku, menurut yang aku percaya dan menurut seleraku, Oke. yang bisa didebat juga, pertanda setidaknya bare minimum coffee shop itu harus ada mesin espresso sekalipun itu Verati Vero. Oke. Lanjut. Tapi kamu kan anak kopi banget ya? Betul. Menurutmu lebih cuan mana? Jualan soto apa buka coffee shop? Nah, itu sebenarnya banyak banget yang sering kayak gitu. Mending buka soto, mending jualan soto daripada buka coffee shop. Soto itu modalnya paling berapa? Cuman 20 juta udah bisa. Coffee shop miliaran. Barnya aja bisa buat DP rumah di Kulon Progo. Belum tentu rame lagi. Belum tentu rame lagi. Nggak gitu Pak, kalau mau head to headan Pak. Nanti lama-lama ada orang yang bilang, ngapain bikin mall, mending jualan gorengan, lebih cuan. Ngapain bikin hotel, mending jualan pop ice. Nanti lama-lama gitu. Jadi nggak apple to apple ya? Itu beda industri. Oke. Bahkan ya, coffee shop A dengan coffee shop B aja nggak bisa dibandingin. Kalau segmennya berbeda, konsepnya berbeda. Soto A nggak bisa dibandingin dengan soto B. Kayak ini nih, soto sulung. Ya. Peminatnya ya memang orang-orang yang suka soto dengan kuah yang kental. Kental, Nggak betul. bisa dibandingin dengan soto yang seger. Betul. Ini lintas industri. Soto Coffee shop. Beda. Emangnya ada penjual soto yang bisa latte art itu? Enggak, maksudnya itu skill set yang berbeda. Ngelatih art di mangkok soto ya? Iya, Menarik. ya memang skillnya berbeda, cara membuatnya juga berbeda. Ya, ya. Ditambah ada yang namanya itu preferensi pribadi, kayak misalnya memang aku sukanya di kopi misalnya. Meskipun katakanlah punya 1M, pasti ada orang yang bilang ngapain buka coffee shop, mending buka soto. Dengan 1M bisa buka berapa tuh? 100 soto mungkin kalian. Ya terserah aku mau bikin coffee shop. Karena aku sukanya itu dan aku ngertinya itu ya di situ. Iya, iya. Tapi kan memang ada orang yang memang suka dengan soto, kemudian punya ilmunya, punya skillnya, Iya, sudah tahu cara turun-temurun. marketing, sudah turun-temurun. Ya akan lebih baik jika dia jualan soto, nggak bisa dibanding-bandingin kayak gitu. Ya kalau dia buka coffee shop malah rugi justru. Iya benar, mending soto. Iya. Nah makanya itu sebenarnya aku cukup sebel sama orang-orang yang misalnya temennya nih buka coffee shop, kemudian bangkrut, terus temennya bilang, kan ngapain buka coffee shop, kemarin kan aku sudah bilang buka soto. Kalau kamu ngomong kayak gitu, kenapa bukan kamu aja yang buka soto? Rugi nggak itu? Jangan dimending-mendingan, mending buka soto, mending buka coffee shop, mending kamu diem. Mending lu diem. Iya, karena memang beda industri dan nggak bisa apple to apple ya. Iya, mungkin orang-orang tuh terlalu menganggap industri itu mahal banget, cuannya Ya, pasti lama. Mending ini yang Nggak- lebih murah. Ya kalau gitu konsepnya, nggak ada yang buka mall, nggak ada yang buka hotel. Mending buka angkringan, buka soto. Iya ya. benar kan, nggak ada yang bikin pulau reklamasi. Wup, mas. Nggak ada yang daftar caleg. Nggak ada yang proyek MBG. Semua jualan angkringan, semua jualan soto. Kalau gitu konsepnya, enggak, semua itu punya preferensi masing-masing, industrinya berbeda. Betul. Jangan dibanding-bandingin. Orang yang banding-bandingin biasanya malah nggak ngapa-ngapain kan. Iya, mending kamu diem. Tapi ya, soto ini kan enak banget ya. Tapi kenapa nggak ada yang jualan soto malam-malam? Pertama gini, ini ada dua hal. Oke. Kenapa nggak ada orang yang jualan soto malam-malam? Pertama, soto identik dengan sarapan kan, makanan pagi gitu. Tapi kan dimakan malam juga nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya, tapi ada yang jualan. Nggak, tapi ada sebenarnya di beberapa daerah tetap ada yang jualan malam dan marketnya memang sebenarnya ada juga. Cuman karena identik dengan soto itu Esnya sarapan.
Kirain es teh. Soto itu esnya sarapan. Es teh. Enggak, soto itu esnya es teh. Jadi lebih identik dengan pagi karena kan pagi-pagi masih dingin mencari yang hangat-hangat. Malam kan dingin juga. Apa sih alasan Jogja Anda? gerah, Jogja gerah, Jogja gerah. Nah, cuman menurutku identik dengan pagi kayak gudeg. Oke, Malam ada kan yang jual? banyak. Banyak. Iya sih, gudeg banyak sih. Banyak. Gudeg wisatawan Gak rata-rata malam. jelas. Iya, Gak bener. jelas orang gini. Kayak sebelah. Oke. Pagi. Ada nggak? Ada yang sampai malam. Yang buka pagi? Ada. Siapa orang yang makan buka- sebelah pagi-pagi? Yang buka pagi nggak ada. Nah itu Betul. sama ya. Soto Dari siang juga ke malam. Soto tuh lebih identik dengan makanan pagi. Oke. Meskipun soto bisa dimakan kapan aja, tapi the best moment makan soto itu pagi-pagi menurutku. Tapi nggak salah dong kalau aku mau makan soto malam-malam. Gak ada yang salah. Gak ada yang jual. Gak ada. Gak ada yang salah. Cuman kan malam ada ketoprak. Ah ini lagi malam-malam makan ketoprak. Loh, Kenapa sih? Lah ketoprak jualannya malam, Pak. Ketoprak tuh dari siang, Pak. Jam berapa? Di Jakarta orang sarapan sih. pakai ketoprak. Malamnya pakai soto. Pakai soto. Bahkan di Jakarta tuh mie ayam loh buat sarapan. Nah itu aneh sih menurutku sih. Sumpah. Mie ayam buat sarapan itu aneh sih. Nggak ada jamnya. di Gak sana. ada jamnya gitu. Semuanya ada, harus ada. Cuman ya itu kalau soto menurutku memang lebih cocoknya dimakan saat pagi. Oke. Habis lari, habis mengantar anak sekolah, Oke, mau ke kantor. mau ke kantor, pulang dari coffee shop begadang, Oh iya. nyoto Nyoto dulu, baru tidur. baru tidur. Itu enaknya. Oke. Kamu kan tadi ngomong nggak, kenapa nggak ada soto yang jual malam? Sekarang aku malah ingin membalik sebuah pertanyaan ke yang biasa aku temui, yaitu kopi. Kenapa nggak ada orang yang ngopi pagi-pagi di coffee shop? Banyak, Mas. Nah itu bagus itu. Makanya ada promo pagi, ngopak. Kita bedah logikanya ya. Oke. Kenapa ada promo pagi? Kenapa ada promo ngopak? Artinya mereka butuh orang untuk datang pagi kan? Betul. Ditawari dengan harga lebih murah. Artinya Ya. apa? Nggak ada. Iya nggak? Paham nggak? Kenapa dipromo? Kenapa dibikin setengah harga? Kenapa dibikin lebih murah? Karena sedikit yang datang. Karena nggak ada. Oh iya. Lah iya kan? Kenapa sampai dibikin promo? Berarti kan memang pagi itu mengerikan bagi coffee shop. Oke. Ada beberapa coffee shop yang bisa paginya itu rame, itu hebat. Cuman lebih banyak coffee shop yang pagi itu susah, Sepi ya sepi. malahnya. Nah itulah kenapa Makanya dikasih promo. Makanya dikasih promo. Oke. Padahal esensi ngopi itu memang sebenarnya kan pagi harusnya kan. Buat tendangan biar melek kan sebelum berangkat Iya, iya. kerja gitu. Betul. Cuman ya itu tadi. Tapi nggak kopi susu juga. Nah itu dia, santai Pak. Itu. Jadi sebenarnya memang kopi itu harusnya pagi kan, kopi hitam apa sebelum berangkat kerja, sebelum apa. Tapi kan Gen Z sekarang nggak bangun pagi. Bangun di Nggak banyak yang bangun pagi. banyak ya. Sekarang Gen Z itu hidup sehat. Tapi Nggak ada tapinya. Nggak ada tapinya. Ya maksudnya ngopi pagi itu sebenarnya memang hal yang harusnya memang dikampanyekan. oke. Karena pagi-pagi itu memang enaknya mengawali dengan ngopi, habis itu beraktivitas. Cuman ya itu. Nah ini masalahnya tuh gini. Pagi itu kalau sekarang untungnya mulai aktif, lebih aktif daripada Banyak aktivitas pagi yang bisa dilakuin karena ya. kalau kita ngomongin beberapa tahun yang lalu di 2010-an, Oke. itu coffee shop itu banyak yang buka sore justru. Jam 3, jam 4, Oke. kedai-kedai kopi lah. Karena pagi nggak ada yang datang, nggak ada pembelinya Nggak ya. ada pembelinya karena orang kopi pada saat itu termasuk aku identik dengan melek sampai jam 3 pagi, bangunnya jam 3 sore, model-model gitulah. Oke. Nah, market pagi itu nggak ada. Nah, sekarang sudah mulai ada market pagi. Dimulai dari pagi ya. Orang-orang sudah mulai banyak yang ngopi pagi. Cuman ada satu permasalahan. Apa tuh? Siang Siang malah sepi. malah sepi. Itu yang membuat banyak coffee shop yang memutuskan untuk ada yang membagi dengan 2 shift. Pagi sampai jam 11, habis itu tutup. Habis itu buka lagi agak Sore. siangan. Oke. Itu untuk mengatasi traffic jam 11 pas panas-panasnya itu sepi. Itu shift berapa berarti? Shift 2 ya? Apa? Yang siang itu. Yang enggak, jadi sebenarnya cuma split shift aja. Oke. Jadi memang sebenarnya pagi sekarang sudah mulai banyak, siangnya yang agak PR. Karena panas nggak sih? Karena panas, Orang karena malas orang nongkrong kan. masih kerja juga di Beraktivitas, kantor. bener. Nah, setelah mereka pulang kantor baru mereka ngopi lagi. Oke. Makanya beberapa coffee shop sebenarnya buka 24 jam itu bukan karena mereka rame 24 jam. Cuman untuk Ngawekani Ngawekani ada itu yang apa? kosong untuk mengantisipasi. mengantisipasi sebenarnya untuk sebenarnya katakanlah sebenarnya jam 4 pagi itu sudah peak sebenarnya, udah harusnya tutup aja. Oke. Cuman kan ada orang yang
katakanlah jam 2 baru berangkat, jam 3 meskipun ngapain juga sih. Jam 4 itu biasanya sudah orang yang stay di sana. Oke. Pendatang baru sudah hampir nggak ada. Oke. Baru nanti ada lagi itu jam 6-an. Oke. Orang-orang yang lari, orang-orang yang mau ngapain lah gitu. Jam skripsian 6-an, pagi. skripsian pagi. Yang jam 4-an tadi itu sudah mulai pada pulang, jam 6 baru ada lagi. Itu nanti jam 11-an sepi mulai ada lagi itu jam 1 jam 2-an. Oke. Jam makan siang kan. Oke. Jadi sebenarnya 24 jam itu untuk mengantisipasi kayak gitu. Coffee shop yang berani buka 24 jam aku jamin yang operasional listriknya itu nggak gede-gede banget. Gimana caranya? Ya lebih banyak area outdoor, Oh. yang tidak terlalu banyak AC-nya, yang kipas. Karena kalau operasional listriknya gede boncos pasti. Boncos enggak buka 24 jam boncos. betul. Enggak mengcover katakanlah ya tadi kayak titik sepinya jam 4 nunggu jam 6-nya itu enggak ke cover. Apalagi kalau yang staffnya banyak. Itu 24 jam adalah neraka Buat itu, pebisnisnya? Buat pebisnis. Oke. Kosnya masih gede banget. Makanya respect untuk coffee shop yang buka 24 jam Dan masih rame dan masih rame di jam-jam tertentu. di jam-jam tertentu. Oke semuanya, kita sudah selesai memakan soto dan membahas tentang Soto. persotoan versus coffee shop. Jadi mending buka warung soto apa buka coffee shop? Mending kalian diem. Itu aja untuk episode kali ini. Sekali lagi terima kasih buat Soto Sulung Stasiun Songo-Songo. Jangan lupa datang ke sini, bisa cek langsung di Gmaps-nya. Sotonya enak banget, Parah. terbaik. Dan jangan lupa nonton video kita lainnya juga. See you on the next video. Bye.